Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Di sini saya Khairun As-Sohadi akan membahas tentang dua aliran yang tasawuf yang muncul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang dimana dua aliran tersebut itu yaitu berupa aliran Murji'ah dan aliran Jabariyah. Yang dimana di dalam dua aliran ini kita akan mengenal siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada dua aliran ini beserta dengan sekte ajaran tasawuf yang ada pada dua aliran ini. Sebelum kita masuk kepada dua aliran tersebut, kita akan harus mengetahui dulu apa sih itu tasawuf. Di dalam pengertiannya, tasawuf ini bisa dibilang sebagai ilmu di dalam Islam, yang dimana ilmu ini digunakan untuk mempelajari bagaimana cara membersihkan jiwa, ataupun bisa juga dikatakan bahwasanya ilmu ini dikatakan sebagai ilmu yang digunakan oleh para yang menganut aliran tasawuf ini untuk mendekatkan diri lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk pengantar. Lalu selanjutnya kita masuk kepada aliran pertama, yaitu aliran Murji'ah. Kata Murji'ah ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'a, yang artinya menunda. Jadi bisa dibilang bahwasanya aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Jadi karena hal tersebutlah mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, dan mungkin saja mereka mengeluarkan pendapat atau pasti saja mereka akan mengeluarkan pendapat tentang siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Golongan tersebut itu seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij. Lalu aliran Murji'ah ini merupakan salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya pun dari beberapa sumber tidak diketahui dengan pasti, tetapi di dalam sumberan yang saya dapatkan bahwasanya nama beliau adalah Syahrat Sani, menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama yang membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Nah, itu untuk beberapa pengertian dari aliran Murji'ah. Lalu selanjutnya kita masuk kepada siapa saja tokoh-tokoh yang muncul pada abad pertama Hijriah. Di sini tokoh pertama yaitu ada Abu Hasan As-Sohili, yang kedua ada Yunus bin An-Namairi, yang ketiga ada Ubaid Al-Muqtaib, yang keempat ada Bishr At-Marisi, dan yang kelima ada Muhammad bin Karam. Itu untuk tokoh-tokoh yang muncul pada abad pertama Hijriah. Lalu kita masuk kepada penyebab alasan munculnya aliran ini. Bisa dilihat di sini bahwasanya aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Kita masuk kepada alasan yang pertama, yaitu dari pendapat Syiah yang mengkafirkan dan menyalahkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu alasan aliran ini muncul yang kedua ada dari pendapat Khawarij, yang dimana mereka menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena mereka membuat kekuasaan sah Ali dan mereka merebut kekuasaan sah Ali dan mengkafirkan Ali dan pendukungnya
karena bahwasanya mereka menerima tahkim di dalam sebuah perang Siffin. Lalu selanjutnya alasan yang ketiga mereka aliran Murji'ah ini muncul dari pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap Ali ini terlibat kasus pembunuhan dari khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Dan yang terakhir alasan aliran ini muncul yaitu pendapat dari sebagian pengikut Ali, yang dimana mereka beranggapan bahwa Siti Aisyah, Talhal, Zubair dan siapapun yang terlibat di dalam perang Jamal adalah salah. Lalu ada tokoh-tokoh lain yang muncul atau yang lahir pada masa di mana mereka membuat aliran ini muncul, yaitu tokoh yang lainnya berupa Hasan bin Bilal Al-Muzni, Abu Salat As-Summan, dari mana Abu Salat As-Summan ini wafat pada tahun 152 Hijriah. Lalu ada Saubah Dirar bin Umar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin terakhir, yaitu berupa apa saja sih sekte ajaran Murji'ah atau sekte ajaran tasawuf yang ada pada aliran Murji'ah ini, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada aliran Murji'ah moderat dan yang kedua ada Murji'ah ekstrem. Nah, di Murji'ah moderat ini, golongan ini berpendapat bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah disebut sebagai kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan aliran yang Murji'ah moderat ini juga berpendapat bahwasanya mungkin ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Atau bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima Allah, dan hukum orang yang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan di akhirat. Ini menurut pendapat dari sekte ajaran Murji'ah, yaitu yang pertama yaitu dari Murji'ah moderat. Lalu yang kedua ada Murji'ah ekstrem. Di Murji'ah ekstrem ini ada beberapa pendapat mengenai tentang atas ajaran mereka. Yang pertama ada dari Al-Jahmiyah yang berpendapat bahwasanya orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan kalau mati pun tetap menjadi predikat sempurna mukmin. Jadi bisa dibilang bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwa dirinya kafir tapi lain di hatinya. Jadi aliran ini berpendapat kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa saya kafir ya, lalu dia tidak salat, padahal di hatinya mungkin lain dari hal yang dia katakan. Jadi berbanding terbalik mungkin. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Al-Salihiyah, yang dimana di pendapat kedua ini iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Di dalam pengertiannya, jadi bisa dibilang bahwa sembahyang itu tidaklah ibadah kepada Allah, karena ibadah adalah iman kepadanya, artinya mengetahui Allah. Jadi bisa dibilang bahwasanya kalau ketika masuk sholat, lalu ibadahnya itu seperti mengingat Allah. Ketika orang sedang azan, ingat Allah. Sudah, seperti itu saja yang ibadah yang dia katakan dari pendapat yang kedua ini. Lalu yang ketiga ada dari Al-Yunusiyah, yang dimana mereka berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman. Golongan Al-Ubadiyah, Muqatil bin Sulaiman mengatakan buat jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang. Begitupun sebaliknya, berbuat baik tidak akan mengubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Lalu yang terakhir ada dari pendapat Al-Hasaniyah, di mana jika seseorang mengatakan saya tahu babi haram, tetapi apakah babi yang diharamkan itu kambing tua ini, atau saya tahu Tuhan mewajibkan saya untuk naik haji, tetapi apakah Ka'bah itu di India atau di tempat lain,
Orang yang mengatakan ini tetap beriman, tidak kafir. Ini menurut pendapat yang terakhir dari Al-Hasaniyah. Dan karena pendapat yang terakhir ini, Harun Nasution mengeluarkan pendapat bahwasanya ini dianggap berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan dan norma-norma akhlak yang berlaku. Lalu kerana inilah penyebab aliran Murji'ah ini pada akhirnya mengandung arti buruk. Nah, itu untuk aliran yang pertama, yaitu aliran Murji'ah. Lalu kita masuk kepada aliran dari yang kedua, yaitu aliran Jabariyah. Di dalam pengertiannya, aliran ini disebut sebagai aliran fatalisme. Dan aliran Jabariyah berasal dari bahasa Arab yang berarti jabara, yang berarti memaksa. Menurut Harun Nasution itu sendiri, bahwasanya aliran ini menyatakan bahawa segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qadar dan qadar Allah. Jadi aliran ini lahir di Khurasan, Persia, dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Lalu siapa saja sih tokoh yang ada pada aliran Jabariyah ini? Yang pertama ada tokoh Ja'ad bin Dirham yang merupakan tokoh awal dari aliran Jabariyah. Yang kedua ada Jaham bin Safwan, yang dimana Jaham bin Safwan ini merupakan tokoh yang menjadikan aliran Jabariyah semakin cepat populer di kalangan umat Islam pada zaman itu. Lalu tokoh yang ketiga ada An-Najjar, atau nama panjangnya Husain bin Muhammad An-Najjar, yang dimana beliau wafat pada tahun 230 Hijriah. Lalu yang terakhir ada tokoh Ad-Dirar. Masuk kepada aliran tasawuf atau ajaran tasawuf yang ada pada aliran Jabariyah ini, atau sekte ajaran yang ada pada aliran Jabariyah ini. Sama dengan Murji'ah, mereka pun juga terbagi menjadi dua, yaitu ada Jabariyah ekstrim dan ada Jabariyah moderat. Di Jabariyah ekstrim ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut aliran ini manusia itu lemah, tidak berdaya, dan terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua ada manusia itu tidak bebas dan tidak memiliki kehendak sama sekali untuk melakukan sesuatu. Jadi bisa dibilang kalaupun ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari Allah. Lalu yang ketiga, semua perbuatan manusia atau tindakan tidak boleh lepas dari skenario Allah. Lalu selanjutnya, segala akibat baik dan buruk yang diterima manusia di dalam perjalanan hidupnya adalah ketentuan Allah. Lalu yang terakhir, tokoh utama aliran Jabariyah ekstrim ini yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Lalu kita masuk kepada sekte ajaran Jabariyah yang kedua, yaitu moderat. Di yang moderat ini, menurut aliran ini, Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Maksudnya di sini, walaupun Tuhan telah menciptakan sesuatu untuk manusia baik itu positif atau negatif, manusia itu mempunyai sesuatu yang bisa mungkin dirubah dari yang diciptakan oleh Allah itu sendiri kepada manusia. Lalu selanjutnya, tenaga yang diciptakan di dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Lalu manusia tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Allah. Lalu selanjutnya, di dalam aliran yang Jabariyah moderat, mereka di aliran ini juga berpendapat Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam dan perbuatan tidak ditimbulkan oleh dua pihak. Lalu tokoh aliran Jabariyah moderat ini yaitu An-Najjar dan Ad-Dirar. Nah, mungkin itulah pengertian dari beberapa aliran Murji'ah dan moderat. Lalu bagaimana perbedaan ajaran tasawuf di kedua aliran ini? Perbedaan utama antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat itu pada cara mereka menanggapi peran manusia dalam perbuatan dan keputusan Tuhan. Di ekstrim, manusia tidak memiliki kehendak,
di moderat, manusia memiliki bagian dalam mewujudkan perbuatan meskipun Tuhan menciptakannya. Ajaran tasawufnya terletak pada konsep takdir, qada, dan peran qadar dalam kehidupan manusia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari materi hari ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.